Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Khairul Anam dengan NIM 23500318088 dari kelas C. Di sini saya ingin melanjutkan video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara menginput pembebanan. Dan di sini akan saya lanjutkan untuk menganalisis struktur. Analisis struktur ini mengacu pada SNI 1726-2019 yang terdiri dari analisis modal atau perioda, selanjutnya evaluasi beban gempa, dan yang terakhir analisis simpangan. Untuk langkah yang pertama, kita buka subnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita jalankan atau kita running, kita klik ini. Di sini kita klik Run Now. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita dapat mengecek apakah model yang dibuat struktur itu benar. Caranya kita klik ke display. Selanjutnya kita ke show deformance shape. Pilih ini case kombonya, kita ke modal. Selanjutnya kita oke langsung saja. Nah, maka akan muncul pada tampilan di atas ini untuk T-nya. T yang saya dapatkan yaitu 0,87287, yang dimana dalam pemodelan ini itu berarti tidak ada error, tapi apabila T-nya lebih dari 0 atau T-nya besar, kemungkinan itu ada error pada join atau struktur yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu kita analisis modal atau perioda, yaitu kita caranya klik display, selanjutnya kita ke show tables, lalu kita pilih table eh, table modal participants yang ini, kita checklist yang analisis, kemudian kita unchecklist yang run information, join in output, sama sama ini. Kemudian di struktur output kita klik tanda plus. Selanjutnya di sini kita unchecklist lagi untuk eh, unchecklist yang base direction. Di model information kita klik lagi untuk tanda plusnya. Di sini kita unchecklist yang ini, yang ke satu, yang kedua, sama ini. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul modul eh, penampilan tabel seperti ini. Selanjutnya kita bisa ekspor ke dalam file Excel. Caranya kita ke file, kita ekspor current tables, kita ke to Excel. Bila sudah, maka tampilannya di Excel akan seperti ini. Seperti ini. Berdasarkan ketentuan SNI 176/2019, yang dimana T dibatasi tidak boleh lebih besar dari T max. Yang dimana eh, untuk dari tabel ini kita dapat eh, untuk yang sum sum UX-nya di 8 ini 0,9726, 0,9726, dan untuk S sum UY-nya 0,9752. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita
Tahun saja. Untuk selanjutnya kita akan mengeluarkan nilai berat efektif. Caranya yaitu kita ke display, selanjutnya kita ke show tables, lalu ke base direction, pilih load case, kita ke analisis, masih ke analisis checklist, selanjutnya ke struktur output, kita klik plus. Untuk base-nya kita checklist sekarang, dan untuk modal informasinya kita checklist. Di sini kita klik plus. Dan untuk ini checklist. Dan untuk slide load case-nya kita pilih ke dead load sama SDL. Ini sama. Selanjutnya kita klik OK. Klik OK. Nah, di sini kita dapat memperoleh bahwa global ininya global FFZ-nya berkisaran 3.000 dan untuk SDL-nya sekitar 1.500. Untuk selanjutnya yaitu kita downkan dulu. Kita klik display lagi. Kita show tables, ke struktur, model, table. Di sini kita pilih yang RSPX dan RSPY. Kita oke saja, kita oke. Maka akan muncul untuk global FY-nya 3.000, sekitar 3.000, dan untuk RSPY-nya itu 1.400-an. Selanjutnya kita eh, dapat unlock terlebih dahulu. Caranya kita klik di sini, unlock model. Kita oke saja. Selanjutnya kita ke define, ke load case. Nah, di sini kita pilih RSPX. Kita klik modify show load case. Nah, di sini kita eh, akan menginputkan faktor koreksi skalanya untuk arah yang X, yaitu 1,2236625 kalikan 1,54. Ini untuk RSPX kita modify. Hmm. Kita okekan saja. Selanjutnya untuk RSPY kita modif show lagi. Kita masukkan datanya yaitu 1,22625 dikalikan 1,162. Kita modify. Di sini kita okekan saja. Setelah itu kita dapat merunning ulang. Hmm. Lalu kita ke display lagi. Kita ke show tables. Nah, kita ke ini select load case-nya, kita ke RSPX dan RSPY, kita okekan saja. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menganalisis simpangan.
Caranya yaitu kita buat menjadi dua layar atau dua window. Caranya kita ke sini, kita ke add new window, kita perbesar aja di sini. Nah, untuk yang di sini kita tampilkan menjadi eh, ini exit. Kita tampilkan untuk platnya. Lalu selanjutnya kita klik display, kita klik display, lalu kita klik show deformant set, pilih yang akibat RSPX, selanjutnya oke. Nah, maka akan muncul eh, ini nilainya akan keluar pop yang menunjukkan bahwa nilai deformasi yang terdapat pada struktur tersebut. Selanjutnya kita akan desain elemen struktur atau tulangan longitudinal utama yang mengacu eh, pada SNI 2847 dari 2019 pada ACI 31814. Oleh karena itu, di sini kita pilih ACI 31814. Caranya kita ke desain, selanjutnya ke concrete frame design, kita ke view ini untuk desain code-nya kita ganti yang ACI yang ini 314 dan untuk sistem row-nya kita ganti ke 1,3 dan untuk SDS-nya kita juga ganti menjadi 0,69. Selanjutnya kita oke kan saja. Untuk langkah berikutnya adalah mengkombinasi pembebanan yang akan digunakan untuk desain. Caranya kita klik desain, selanjutnya kita klik concrete frame design, lalu ke slide design, slide design combos. Nah, berhubung kita di sini udah select semua kombinasinya, kita oke kan saja. Untuk selanjutnya yaitu kita proses desain penampang. Caranya kita klik desain, desain lagi. Selanjutnya kita ke concrete frame design, ke start design, ke start design atau check of structure. Nah, maka tampilannya akan seperti ini dan jika batangnya itu berwarna merah, itu menandakan bahwa kemungkinan besar strukturnya itu tidak kuat atau batangnya tidak kuat. Kita bisa ngecek di salah satu batangnya. Caranya kita klik kanan pada batang, lalu kita klik summary. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kegagalan suatu batang akibat tidak kuat menopang suatu beban. Kita klik ke sini saja. Untuk langkah berikutnya, yaitu kita akan menghitung tulangan perlu yang dikonversi ke dalam jumlah dan jarak. Caranya kita ke slide, ke proper, slide, ke properties, tadinya ke frame section, pilih yang 30/60. Ini kita slide, close. Lalu klik pada layarnya ini.
Lalu kita ke show selection only. Di sini kita ubah satuannya menjadi kilonewton centimeter. Kilonewton centimeter. Ini. Di sini kita dapat mencari nilai yang terbesar yang dihasilkan pada kolom 60 per 30 per 60, maaf. Eh, di sini kita dapat cari nilai terbesar yang dihasilkan dari balok 30 per 60, yang dimana di sini kita dapat 12,4 12,400 sentimeteran nih, nggak kelihatan. Untuk berikutnya yaitu adalah tulangan transversal perlu. Sebagai contoh, kita dapat melakukan langkah slide lagi, ke slide lagi, selanjutnya ke properties, lalu ke frame section, pilih 30 slide close, klik kanan pada layar, show only. Selanjutnya kita akan cek nilai momen yang terjadi pada pelat. Kita klik display. Selanjutnya show forces stress. Ini kita pilih stress atau stress. Ini kita pilih yang eh, itu saja yang dapat saya sampaikan, dikarenakan masih ada beberapa kesalahan yang saya perbuat di bagian input maupun penambahan bebanan. Jadi untuk analisis hasil analisisnya yaitu kurang memuaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.